Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romadona Setiawan Yono Saputra, NPM 18230077. Saya akan menjawab soal materi UAS pemanduan bakat. Nomor 1 soalnya adalah analisis materi berdasarkan kelompok masing-masing, meliputi kajian teori pada masing-masing submateri dan keterampilan. Saya akan menjelaskan materi-materi saya. Dasar-dasar peningkatan komponen biometrik. Komponen biometrik adalah daya tahan kekuatan, latihan pengembangan kekuatan. Latihan kekuatan dapat juga meningkatkan kekuatan massa otot, weight training. Latihan peningkatan komponen biometrik, kondisi fisik dan mengembangkan komponen biometrik untuk mengembangkan dan menjaga kondisi tubuh. Apabila kondisi tubuh tetap terjaga, maka fungsi organ-organ dalam tubuh manusia juga akan bekerja dengan baik. Latihan pengembangan biometrik meliputi latihan peningkatan kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelentukan, dan koordinasi. Dan soal kedua menganalisis fenomena yang terjadi, meliputi deskripsi tersebut di atas ditinjau dari sudut pandang pemanduan bakat yang ada di negara Indonesia saat ini. Menurut saya, negara Indonesia masih jauh dengan negara-negara lain, karena di negara Indonesia sendiri pemanduan bakat atlet pun kurang dari negara-negara lain, dan prasarana dan sarana masih cukup kurang untuk atlet yang akan dilombakan di nasional atau di internasional. Soal ketiga, jika saudara sebagai pelatih, bagaimanakah cara Anda memotivasi seorang atlet yang sedang mengalami tidak percaya diri dalam bertandingan? Kalau saya menjadi pelatih, cukup memotivasi dan memberi semangat agar atlet itu menjadi juara dan tidak mengecewakan penonton yang menontonnya. Kemudian soal ketiga untuk mendapatkan calon atlet yang kelak diharapkan dapat mencapai prestasi yang tinggi, diperlukan beberapa upaya dan tahapan. Analisiskan tahapan dan upaya yang dapat dilakukan serta hal apa yang sering dihadapi pada proses pemanduan bakat. 1. Melakukan analisis dari fisik dan mental sesuai cabang olahraga. 2. Melakukan dengan menggunakan instrumen dari cabang olahraga yang bersangkutan. 3. Melakukan seleksi berdasarkan karakteristik antropometrik dan kemampuan fisik. 4. Mengetahui berdasarkan data yang komprehensif. Tahapan. Tahap 1 3 sampai 10 tahun. Dan tahap 2
setelah masa pubertas. Tahap ketiga, upaya memperhatikan kandidat tim nasional. Dan soal terakhir nomor 5. Dalam proses latihan ada di dalam fase dalam latihan. Sebutkan dan jelaskan fase dalam latihan. 1. Tahap persiapan. Tahap ini meletakkan dasar kerangka umum latihan fisik, teknik, taktik, mental sebagai persiapan. Tahap kedua, persiapan umum untuk membangun dasar-dasar kebugaran fisik dan kemampuan biometrik yang kokoh, serta keterampilan yang mantap guna menghadapi latihan yang lebih berat dan lebih di tahap latihan berikut. Ketiga, tahap persiapan khusus. Berkembang kemampuan khusus dari cabang olahraga yang bersangkutan atau perbaikan keterampilan. Tahap keempat, tahap pertandingan untuk menyempurnakan semua aspek latihan seperti latihan fisik, teknik, taktik, dan mental. Keempat, tahap pra pertandingan seperti memperjelaskan materi-materi yang dilatih harus sesuai dengan cabang olahraga. Tahap pertandingan utama menyempurnakan dan konsolidasi teknik tidak. Tahap transisi, tujuan utama untuk memberikan istirahat mental, relaksasi, dan regenerasi biologis. Itulah jawaban dari saya. Kalau ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.